Kita cuma diperbolehkan sebentar untuk berfoto di sini. Karena ini ada benar-benar di pusat kota juga, guys. Di situ ada broken chair-nya. Di sana ada broken chair-nya. Dan di sana tuh ada Rolex, ada Tudor, ada Richard Mille, ada Tissot, ada berbagai macam kantor pusatnya. Hai guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini ya. Usai puas menikmati alam Annecy, Prancis, bus kami pun melaju melewati perbatasan dan sampai di wilayah Geneva, Switzerland. Hamparan pemandangan cantik tersaji di depan mata. Rumah dan kegiatan warga yang unik sangat menarik untuk diamati. Termasuk jaringan transportasi publik yang sangat padat dan terintegrasi. Geneva memang fokus untuk membatasi penggunaan mobil sehingga warga lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum. Tujuan kami kali ini adalah menuju kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdapat di Geneva, Swiss. Durasi perjalanan ke kantor PBB memakan waktu sekitar 55 menit saja. Tak hanya ingin berfoto di depan kantor PBB, namun guide kami juga hendak menunjukkan sebuah objek penting yang merupakan simbol perdamaian, yaitu The Broken Chair. Dari dalam bus, saya sudah bisa melihat bentuk The Broken Chair di antara beberapa air mancur di depan halaman kantor PBB. Bentuknya yang unik menjadikan The Broken Chair sebagai sebuah ikon yang kerap diabadikan oleh para wisatawan. Sambil sopir kami memutar untuk mendapatkan tempat parkir, saya pun sempat melirik arah kantor pusat PBB dengan bangunan mencolok beserta berbagai bendera dunia. Saya sudah tak sabar ingin turun untuk melihatnya secara lebih dekat. Halo guys, balik lagi. Kita udah sampai di Genewa di Switzerland. Kita udah udah melewati perbatasan. Sekarang kita sudah ada di Switzerland dan sekarang saya mau menuju ke kantor pusat PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations, dan nanti kita akan coba untuk melihat juga salah satu lambang broken chair gitu ya. Broken chair di depannya kantor PBB. Di situ broken chair itu tuh melambangkan bahwa kita sebagai umat manusia tuh harus selalu bersatu. Berada di kompleks Palais des Nations ini, saya langsung disuguhkan dengan rindangnya pepohonan di sekitar kami. Iya, melihat kondisi tata kota di Geneva, Swiss ini, hampir 20% wilayah kota adalah ruang hijau. Termasuk taman, kebun raya, hutan kota, dan taman tepi danau. Geneva mempelopori greening strategy sejak tahun 1995. Termasuk program Green Network yang diluncurkan pada Juli 2019 untuk menanam pohon trotoar, menambah taman kantong, dan memasang pot hijau raksasa. Sesampainya kami di depan kantor PBB, kami pun tak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen melalui foto-foto. Yeay, sudah sampai di United Nations. Wow. Ini loh guys, kantor pusat PBB guys, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kapan lagi kan kita bisa mampir di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa Geneva, Swiss?
Sejarah singkat dari UNOC atau United Nations Office at Geneva merupakan kantor PBB terbesar kedua setelah markas besar PBB di New York. Kita cuma diperbolehkan sebentar untuk berfoto di sini karena ini ada benar-benar di pusat kota juga, guys. Di situ ada broken chair-nya. Di sana ada broken chair-nya. Ya, suasana kota Jenewa. Menjadi pusat diplomasi internasional dan menampung kantor lebih dari 30 badan dan organisasi PBB termasuk WHO, UNHCR, ILO, WIPO, dan lainnya. Tempat ini dikelilingi oleh taman serta memiliki koleksi karya seni sumbangan dari berbagai negara. Kompleks ini adalah markas besar PBB di Eropa yang dibangun pada tahun 1929 hingga 1938 untuk Liga Bangsa-Bangsa dan dipercayakan ke PBB sejak 1946. Memiliki sekitar 2.800 kantor, 34 ruang konferensi, dan menjadi tuan rumah sekitar 8.000 pertemuan tahunan. Sementara itu, The Broken Chair atau kursi patah adalah sebuah patung monumental setinggi 12 meter dengan satu kakinya patah. Broken Chair dibuat sebagai simbol protes secara damai terhadap penggunaan ranjau darat dan senjata peledak lainnya yang membahayakan warga sipil. Untuk mengingatkan negara-negara di PBB tentang tanggung jawab mereka terhadap para korban ranjau. Sejarah singkat mengenai The Broken Chair dibuat oleh seniman Swiss Daniel Berset yang diprakarsai oleh Handicap International. Dibangun pada tahun 1997 menjelang penandatanganan Konvensi Ottawa yang melarang ranjau darat. Ini guys, kalau lagi winter, ini air mancurnya nggak keluar. Jadi karena saya datang pada musim semi, saya bisa berkesempatan melihat air mancur ini. Yeay! Kaki kursi yang patah melambangkan kerusakan fisik akibat ranjau, tapi kursi tetap tegak berdiri sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan ketahanan para korban. Ya itulah guys, dampak buruk peperangan yang tentu saja bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan sangat merugikan baik fisik maupun mental para korban peperangan. Oke, kita balik lagi menuju ke bus untuk menuju ke Lake Geneva atau Danau Geneva dan melihat keindahannya. Untuk gaya hidup, warga Geneva sangat dipengaruhi oleh posisi kota ini sebagai pusat diplomatik internasional serta sebagai kota berbahasa Prancis dengan nuansa Eropa yang elegan dan teratur. Banyak warga ekspatriat, diplomat, dan pekerja profesional dari berbagai negara yang tinggal di sini, dan penduduknya menggunakan multibahasa seperti Inggris dan Jerman, meskipun bahasa resminya adalah Prancis. Lac Léman atau Danau Genève dalam bahasa Prancis merupakan danau terbesar di Eropa Barat dan merupakan landmark terkenal yang terletak di perbatasan antara Swiss dan Prancis. Danau ini menghubungkan pegunungan Alpen dan dataran Swiss. Di kota Geneva, danau ini menjadi pusat kegiatan kota dan titik fokus wisata. Digunakan untuk transportasi air, olahraga air, wisata, dan sumber air minum. Dari tepi danau terlihat warga banyak melakukan kegiatan mulai dari bersepeda dan berjalan kaki hingga menggunakan transportasi umum. Untuk jalur sepeda di sepanjang danau sangat nyaman, sehingga warga pun menggunakan sepeda sebagai transportasi harian atau rekreasi. Warga lokal memang menyukai aktivitas di luar ruangan, mulai dari berenang di Danau Geneva, jalan kaki di taman kota, ski di musim dingin, atau mendaki Alpen.
Namun bisa juga melakukan yoga, lari pagi, paddleboarding, dan berenang. Pemandangan air mancur Jatadao juga menjadi salah satu yang menarik perhatian dan membuat suasana semakin menyenangkan. Bagi para wisatawan, kamu bisa menggunakan fasilitas tur perahu keliling danau yang berangkat dari pelabuhan kecil di kota. Banyak warga duduk santai di taman untuk membaca buku, piknik dengan teman, atau sekedar berbaring di rumput. Untuk para pecinta fotografi, tentu ada banyak spot foto favorit, mulai dari Jatadao, Flower Clock, atau danau dengan latar Mont Blanc. Selain Jatadao atau air mancur raksasa, di sini kadang dipasang biang lala musiman pada saat event tertentu, misalnya festival musim panas. Namun sayang sekali guys, saat saya datang, Flower Clock yang biasanya memeriahkan taman, kali ini tak nampak. Oh, ini. Biasanya dia ada bunga-bunganya. Ya guys, kantor barang bermerek Warna ini ya, bergojek kali ya. Patek Philippe, Chanel, Naik ya. ini ada Dior, JP Morgan, Cartier. Siapa itu naik ya? Guys, di Geneva ada kayak semacam tamannya gitu, sekaligus danau. Ini namanya Danau Genève di depan, tapi di sekitarnya tuh ada banyak sekali tempat-tempat makan. Ya, kayak jadi taman hiburan gitu ya. Dan di sini juga ada wheel. Oh. Nah, ini ada presenter dadakan. Ayo boleh, Bu Menteri. Udah di Swiss gimana perasaannya Bu? Ayo dong cerita dong. Cie malu-malu. Cie. Ini dia Genève Lake, Danau Genève. Di sana ada tempat souvenir. Ya. Ada tulisan. Jenis jadiin Angles udah belum? Belum. Situ ada air mancurnya. Banyak orang yang lalu lalang berlari sore hari. By the way di sini udah jam 5 ya guys. Ya, jadi ramai banget ya, jadi kayak taman hiburan persis. Yuk kita keliling-keliling di sini. Kita bisa lihat di sini ada berbagai kantor dari produk-produk branded di sana tuh, ada Rolex, ada Tudor, ada Richard Mille, ada Tissot, ada berbagai macam kantor pusat ya kayaknya. Terus ada air mancur di sebelah sana, terus di sana ada semua teman-teman rombongan lagi foto-foto. Terus seru sih guys, asli. Ini ada yang mulai beli-beli souvenir ya, Geneva. Dan sekarang saya bingung mau ngapain dulu. Yuk. Boleh nggak ke sana? Kemana Bu? Boleh kok, yang penting jam 5 balik ke sana lagi. Nah, kalau patung yang satu ini adalah monumen nasional yang terletak di tepi Danau Geneva, dekat dengan Jatadao dan Flower Clock. Menggambarkan dua perempuan alegoris yaitu Helvetia dan Geneva. Helvetia merupakan personifikasi nasional dari Swiss, sementara Geneva melambangkan kota Geneva. Keduanya berdiri berdampingan menggambarkan penyatuan Geneva dengan Konfederasi Swiss pada tahun 1815. Balik lagi kita menuju ke tepian Danau Genève. Saya dan rombongan tak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen langka ini. Jatadao adalah ikon paling terkenal di Geneva, Swiss.
sebuah air mancur raksasa yang menyemburkan air ke udara setinggi 140 meter langsung dari Danau Genève. Awalnya yaitu tahun 1886, Jatendau merupakan sistem pembuangan tekanan dari pembangkit tenaga air. Namun akhirnya resmi menjadi monumen kota pada tahun 1891 dan dipindahkan ke lokasi sekarang untuk menjadi simbol kota. Halo guys, oke, saya mau kasih info ke kamu di Danau Genève, di Genève Lake ini ternyata nggak seperti yang saya bayangkan guys. Saya pikir danaunya itu kayak masih di antara kayak kebun-kebun bunga gitu ya. Ternyata di sini benar-benar kayak di pusat kota, tapi ada danau yang secantik ini. Terus udaranya juga sangat dingin dan pemandangannya sih oke ya, oke. Terus yang pasti di sini banyak banget kantor-kantor pusat yang berperan penting deh. Tidak hanya dalam pemerintahan negara ini, tapi negara Swiss, tapi juga untuk kepentingan dunia. So, ini salah satu kota yang wajib banget kamu datengin kalau kamu ke Switzerland. Ya. Sini deh. Itu ada air mancur Jatendau. Nanti ini juga sebenarnya ada kisah sendiri juga dari air mancur Jatendau ini guys. Di sana pemukiman warganya. Dan di belakang saya ini ada banyak sekali warga lokal dan juga wisatawan yang lagi beraktivitas gitu ya. Seru pokoknya. Perut lapar, saya pun memesan crepes berbalut coklat manis. Standnya dibuka dekat biang lala dan peminatnya pun sangat banyak. Saya dan teman-teman harus antre untuk mendapatkan kudapan yang satu ini. Jajanan crepes merupakan jajanan khas Prancis, namun digemari pula oleh warga Swiss. Crepes adalah adonan tipis mirip pancake yang biasanya dibuat di atas piringan panas bundar. Nantinya adonan akan diberi isian manis seperti Nutella, pisang, gula, kayu manis, stroberi. Atau bisa juga dengan rasa asin seperti keju, ham, atau telur. Crepes memang biasanya dibuat langsung di depan pembeli dan menjadi sebuah atraksi menarik bagi pengunjung. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini, tapi tenang aja, perjalanan di Swiss baru aja dimulai. Akan ada banyak episode menarik lainnya dengan pemandangan yang super cantik. See ya!